Bayangkan, ada protokol yang tak lagi mimpi soal bank akan datang ke DeFi. Tapi justru menjadikan DeFi sebagai pintu masuk bank itu sendiri. Bukan sekadar janji yield tinggi, tapi hasil dari surat utang negara Amerika diperdagangkan secara on-chain. Nama proyeknya Ondo Finance. Selama bertahun-tahun, DeFi hanya memutar uang kripto ke sesama kripto. Pinjam ETH untuk farming stablecoin, farming lagi, repeat, lalu boom, crash. Tapi Ondo, mereka melihat DeFi bukan sebagai ekosistem alternatif, melainkan saluran distribusi untuk uang institusi. Wall Street butuh yield, DeFi butuh likuiditas. Ondo adalah jembatan, bukan hanya dalam retorika, tapi dalam kode. Lupakan farming token yang tiap minggu ganti logo. Di Ondo ada OUSG, token yang mencerminkan obligasi US Treasury jangka pendek. Pegang OUSG, kamu pegang utang negara adidaya, tapi secara kriptografis. Ada juga USD, stablecoin yang bukan pegged ke USD, tapi di-backing oleh yieldnya USD. Artinya, kamu pegang stablecoin dan kamu dapat bunga. Ini bukan Ponzi, ini obligasi yang ditokenisasi. Di saat protokol lain main kucing-kucingan dengan SEC, Ondo datang dengan dasi dan dokumen lengkap. Mereka mengerti, masa depan DeFi bukan sembunyi di balik anonimitas, tapi tampil jelas, transparan, dan siap audit. Mereka bukan lari dari aturan. Mereka justru merekayasa ulang aturan itu agar bisa hidup di blockchain. Dan itu yang bikin institusi mulai berbisik. Hey, ini mungkin jalur masuk kita. Ondo nggak eksklusif. Dia multi-chain. Dia hidup di Ethereum. Bertamu ke Solana. Mampir ke Mantle. Dia bawa yield dari dunia nyata kemanapun blockchain yang ada user kriptonya. Dan ini bukan produk eksklusif untuk whale. Retail bisa akses. Artinya, tokenisasi aset nyata bukan cuma angan startup, tapi jalan strategis menuju inklusi finansial yang benar-benar terukur. Kamu tahu arti nama Ondo? Dalam bahasa Jepang, itu berarti ritme atau nada. Ondo nggak datang buat jadi noise. Ondo datang membawa harmoni antara TradFi dan DeFi, antara regulasi dan inovasi, antara yield dan keamanan. Dia bukan disruptor liar. Dia adalah konduktor simfoni baru ekonomi digital. Sebagai pegiat kripto, kami sering lihat proyek datang dan pergi. Tapi Ondo, dia bukan proyek, dia adalah bab baru dalam sejarah keuangan. Bukan soal kamu cuan atau rugi, tapi soal bagaimana uang masa depan akan bergerak dan siapa yang akan mengendalikannya. Dan kalau kamu ingin jadi bagian dari perubahan itu, setidaknya sekarang kamu sudah tahu nama protokolnya adalah Ondo.